kita semua orang berdosa sebenarnya di mata Allah adalah orang-orang terkutuk. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Saudara lihat baik-baik ayat itu. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat itu. Terkutuklah orang yang tidak melakukan kitab hukum Taurat. Berarti tidak lakukan firman, terkutuk. Tapi selanjutnya, terkutuklah orang yang tidak setia. Tidak setia itu artinya tidak terus menerus. Jadi lakukan hukum Taurat tapi tidak terus, terkutuk. Saudara jujur tapi tidak selalu jujur, tidak terus jujur, terkutuk. Saudara rajin ibadah tapi begitu satu kali ibadah tidak ibadah, saudara terkutuk. Saudara beri persembahan, apakah selalu beri persembahan? Kalau absen satu kali, saudara terkutuk. Saudara sabar, begitu satu kali tidak sabar, terkutuk. Karena yang tidak terkutuk harus setia. Yang tidak setia, terkutuk. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu artinya semua. Kamu akan terkutuk kalau kamu lakukan sebagian. Sebagian tidak kamu lakukan. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tidak tipu daya, tidak ini. Tapi utang tidak bayar. Itu terkutuk juga. Tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Tapi makin jalan, itu juga terkutuk. Jadi yang tidak terkutuk adalah lakukan semua firman. Tidak minus satu. Begitu minus satu, kamu terkutuk. Nah, siapa kita bisa taat semua? Tidak ada. Kalau begitu, kita semua ini orang terkutuk. Yang bicara di depan saudara ini orang terkutuk. Saudara yang lagi dengar juga terkutuk. Dan semua yang tidak dengar juga terkutuk semua. Semua manusia orang terkutuk. Dan karena kita adalah orang terkutuk dan upah dosa itu maut, maka kita memang harus mati seperti seorang terkutuk. Tapi mati terkutuk itu bagaimana? Mari lihat Ulangan 21. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Gantung dia pada tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Cara kematian terkutuk itu digantung. Kenapa kok digantung? Karena kalau digantung kakinya tidak menyentuh tanah, tapi kepalanya juga tidak sampai surga. Jadi artinya apa? Surga tolak, bumi tolak. Maka dia tergantung di antara surga dan bumi. Manusia tidak terima dia, Allah pun tidak terima dia. Makanya dia tergantung di tengah-tengah. Kematian terkutuk adalah digantung. Hukum Taurat bicara banyak hukuman mati. Ada yang dirajam dengan batu, paling umum itu. Tapi khusus yang terkutuk digantung. Yesus mau menanggung hukuman kita dengan mati, bayar hutang pakai nyawa. Tapi karena kita terkutuk, maka dia mau mati, dia tidak bisa mati dengan cara lain. Harus mati dengan cara terkutuk. Cara terkutuk bagaimana? Ya cara terkutuk dia harus digantung. Maka Yesus itu harus mati tergantung pada sebuah tiang. Untuk menggenapi tuntutan Taurat bagi hukuman mati untuk orang terkutuk. Tapi kalau cara digantung seperti gantung di pohon, taruh tali di leher, gantung, itu tergantung. Tapi masalahnya dia tidak mengeluarkan darah. Jadi kalau Yesus hanya digantung saja di sebuah tiang, maka dia akan mati tapi tidak mengeluarkan darah. Tapi konsep lain di dalam Taurat adalah darah itu penting. Kenapa darah harus dicurahkan? Begini, Alkitab Imamat bilang darah adalah nyawa. Bayar hutang itu apa? Hutang nyawa karena mati. Kalau begitu disimbolkan dengan keluar darah. Itulah sebabnya dalam perjanjian lama binatang-binatang korban seperti kambing domba itu dicurahkan darahnya. Karena darah itu pemberian nyawa. Darah khusus bagi Allah. Itulah sebabnya dalam perjanjian lama jangan kau coba-coba makan darah. Kenapa? Karena itu bagian Allah. Lalu darah juga berguna untuk penyucian atau pembersihan. Makanya imam besar kalau masuk ke dalam ruang maha suci, seluruh ruang itu dan juga perkakas-perkakas bait Allah itu diperciki dengan darah. Penulis surat Ibrani mengatakan, Ibrani 9:22, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi gini, Yesus itu mati untuk membayar hutang kita dengan cara mati terkutuk, yaitu digantung di tiang. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau dia tidak mengeluarkan darah, tidak ada pengampunan atau pembersihan dosa-dosa. Dia harus mati terkutuk, yaitu tergantung, tapi darah harus keluar supaya menyucikan. Nah, di tiang, gantung di tiang, tapi harus keluarkan darah. Itu hukuman apa? Pada zaman itu, Romawi sedang memperkenalkan hukuman salib. Hukuman salib itu bukan hukuman asli dari Roma, bukan hukuman Yahudi. Cara penghukuman yang diadopsi orang Roma dari bangsa Persia. Dan itu dipraktekkan. Sebelum Yesus mati, banyak orang, ribuan orang sudah dihukum mati dengan cara disalibkan. Menyalibkan orang itu kebiasaan orang Roma. Dan ternyata penyaliban itu
membuat yang tersalib tergantung. Tapi kalau dipakukan seluruh tubuhnya, maka darah akan mengalir. Maka jikalau Yesus mau mengganti kematian kita seperti terkutuk, dan pada saat yang bersamaan harus mengadakan penyucian dan pengampunan dosa, maka tidak bisa tidak dalam konteks waktu itu dia harus mati dengan cara disalibkan. Berarti yang di atas kayu salib itu mati terkutuk. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena itu kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa tadi kita tuh orang terkutuk. Gara-gara kutuk kita sudah ditanggung dengan kematian terkutuk oleh Kristus. Maka gara-gara Kristus mati terkutuk buat saya setelah saya beriman bagi dia, maka status saya berubah. Tadinya orang terkutuk, sekarang orang diberkati. Kalau kau olok-olok Kristus, mati terkutuk. Tapi kau tidak percaya pada dia, kau tetap terkutuk. Tapi kalau saya percaya dia, saya diberkati. Ingat konteks Galatia pasal 3, itu kutuk. Sekarang masih Galatia 3 ayat 19. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat ini itu apa? Mati terkutuk. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berarti kita sekarang itu orang diberkati karena kita sudah percaya. Tidak peduli makanmu susah, tidak peduli duitmu sedikit, tidak peduli rekeningmu sedikit, tidak peduli dompetmu tipis. Di hadapan Allah kamu orang diberkati. Tapi orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang makmur tapi tidak percaya Tuhan, di mata Tuhan dia orang terkutuk. Percayalah, kamu orang terkutuk. Kalau kamu percaya, kamu orang diberkati. Kalau kamu tetap keraskan hati tidak percaya, satu hari nanti kamu akan dengar kata-kata dia yang tersalib itu pada hari di mana dia menghakimi semua orang hidup dan mati. Saat kamu berdiri di hadapannya, dia akan berkata kepada kamu seperti Matius 25 ayat 41, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Tapi kalau hari ini kamu terima dia dan percaya kepada dia, pada saat kamu berdiri di hadapan tahta pengadilannya, kamu akan mendengar suaranya. Matius 25 ayat 34, mari hai kamu yang diberkati Bapakku. Saudara adalah orang berdosa. Sebetulnya saudara yang harus mengalami penyaliban yang mengerikan ini. Tapi Kristus sudah mengalami itu buat kamu. Maukah terima dia sebagai juru selamat?